Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini tanggal 16 Juli 2026 tepat pukul 16.27 kita akan mengalami salah satu peristiwa yang dimana itu terjadi dalam satu tahun hanya 2 kali, dimana itu kita dapat melaksanakan pengukuran ulang terhadap arah kiblat sholat kita. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwasannya memang kiblat sholat ini merupakan salah satu syarat sah sholat. Nah, kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya adapun sejarah daripada penunjukan kiblat yang berpusat kepada Masjidil Haram itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Itu pada masa sebelum 2 Hijriah, Rasul Muhammad dan para nabi-nabi yang lain sebagaimana yang kita ketahui adalah arah kiblatnya menghadap kepada Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem, yang mana kita ketahui bahwasanya itu merupakan tempat daripada ketiga kota suci daripada ketiga agama, yaitu Islam, Kristiani dan Yahudi. Dalam perjalanannya sebagai asbabun nuzulnya, Rasul Muhammad sering menengadah kepada langit. Beliau tanpa sebab menengadah kepada langit. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar arah kiblatnya dirubah. Karena apa? Karena pada tahun itu kaum Yahudi sering mengejek kaum Islam, utamanya kaum Rasul Muhammad SAW, menyatakan bahwasanya memang Islam hanya sebagai agama peniru saja, sehingga meniru daripada kiblatnya orang-orang Yahudi. Dengan seperti itu Rasul Muhammad tergerak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah arah kiblatnya. Maka sesuai diriwayatkan pada tahun kedua Hijriah, sebagian periwayat menyatakan bahwa arah kiblat berubah pada saat sholat zuhur di rakaat ketiga. Tapi ada juga riwayat yang lain menyatakan bahwa perubahan arah kiblat terjadi pada sholat asar. Jadi dalam satu waktu sholat itu ada 2 kiblat yang berbeda. Itu terjadi di Masjid Qiblatain. Nah, yang sampai saat ini memang menjadi salah satu masjid yang bersejarah, karena memang salah satu masjid terjadi pada saat itu 2 kiblat dalam waktu sholat, sehingga ditetapkan kiblat daripada sholat umat muslim saat itu menghadap ke Masjidil Haram, sebagaimana yang diwahyukan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatro Masjidil Haram. Jadi hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Resmi pada saat itu kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, setali dua uang dengan hal itu, pada kesempatannya ada beberapa metode atau cara untuk kemudian kita dapat menentukan arah kiblat kita. Yang pertama dan yang paling simpel yaitu dengan mengukur daripada arah bayangan yang dihasilkan daripada bias cahaya matahari. Nah, sesuai itu dalam satu tahun terjadi 2 waktu, yaitu matahari posisinya bertepatan dengan di atas Ka'bah, sehingga jika matahari posisinya tepat di atas Ka'bah, nah, kita dapat secara langsung mengukur kemana arah daripada bayangan daripada bias cahaya yang dihasilkan, sebagaimana yang tadi sudah sama-sama kita praktekkan. Kita sama-sama tadi sudah mempraktekkan arah daripada kiblat. Meskipun memang selain daripada metode tadi menggunakan arah cahaya, beberapa periwayat yang juga disampaikan dalam salah satu hadis bahwasanya memang posisi kiblat itu posisinya ke arah barat, agak melenceng ke kanan sedikit. Meskipun memang itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat, tentu
kita wajib terlebih dahulu mengupayakan atau mengikhtiarkan sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib mengupayakan untuk mencari kemana sebetulnya arah kiblat kita, terkecuali jika memang kita ada di dua kondisi, di mana kondisi itu kita baru boleh menghadap kiblat sesuai dengan perasaan dan keimanan kita, sesuai yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-115, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi milik Allah lah timur dan barat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan arah. Jadi kemanapun engkau menghadapkan wajahnya, ya semangga berlakulah itu sebagai kiblat, dengan catatan kita sudah mengikhtiarkan terlebih dahulu. Kecuali tadi kondisinya misalkan kita sedang di perjalanan, sedang safar, itu termasuk ke dalam salah satu rukhsah. Kemudian apabila kita sedang berada di posisi yang ketakutan, di posisi perang, atau misalkan kita sedang berada di hutan yang kita terkalut oleh ketakutan, baru kita boleh untuk menentukan arah kiblat sekeyakinan daripada iman kita. Nah, alhamdulillah, jadi memang salah satu daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat menghadap ke kiblat sebetulnya bukan hanya dalam ibadah sholat, tetapi ibadah-ibadah lain, semisal kita menyembelih hewan kurban, meskipun memang ada riwayat semampunya, kemudian ketika kita dibaringkan untuk menghadapkan wajah mayit juga kepada kiblat. Nah, kaitan dengan sholat, hikmahnya yaitu untuk menjadikannya salah satu persatuan daripada umat Islam. Meskipun memang tidak ada niat untuk kemudian menyembah daripada bangunan kiblatnya, karena memang ada 3 klasifikasi utama dalam menghadap kepada kiblat. Yang pertama tentu jika kita berada di area Masjidil Haram, di area Ka'bah terutama, kita dengan sangat wajib untuk menghadap kepada bangunan Ka'bahnya langsung yang kurang lebih berlebar 16 meter. Itu kita wajib menghadap daripada bangunan Ka'bahnya. Yang kedua, akan tetapi jika kita berada di posisi atau misalkan berada di wilayah sekitaran Masjidil Haram, kita diupayakan untuk juga sama menghadap kepada wilayah daripada Masjidil Haram. Akan tetapi yang ketiga, yang mudah-mudahan juga sebagai kesimpulan kita, yang memang secara jarak terhadap Ka'bah, terhadap Masjidil Haram itu sangat jauh. Jadi memang dimungkinkan adanya suatu ketidaksesuaian, atau misalkan ada kemungkinan untuk tidak selalu sangat tepat gitu. Jadi memang di dalam Islam ada disebut tirhah, yaitu minimal kita sudah mengupayakan terlebih dahulu. Kalau kita misalkan sudah mengupayakan dengan kemampuan kita, dengan alat-alat yang memang juga didukung untuk kemudian bisa menarik daripada bias cahaya yang dihasilkan oleh matahari, sudah semampu kita, ya sudah, itu menjadi arah kiblat yang kita ambil. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 16 Juli 2026 sama-sama kita sudah melaksanakan tadi pengukuran atau pengecekan kembali arah kiblat sholat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.